Bangunan roboh, penghuni sempat terjebak. Gangster nekat aniaya warga. Lagi insiden tendangan kungfu Liga 4. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama kami buka dengan berita dari Jember. Ratusan mantan karyawan pabrik triplek di Jember, Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan pabrik meminta kepastian uang pesangon. Tak ditemui, pihak manajemen pendemo meluapkan kekecewaannya dengan membakar ban dan mendobrak gerbang pabrik serta mensweeping ruangan manajemen. Aksi bakar ban dan blokade pintu masuk pabrik mengawali aksi unjuk rasa ratusan mantan karyawan pabrik triplek PT Sumber Graha Sejahtera di Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Mereka menuntut kejelasan uang pesangon 116 karyawan yang dipecat secara sepihak dan dinilai tak sesuai prosedur. Mereka mengaku dipaksa menandatangani surat perjanjian pengakhiran kerja dengan ancaman dipersulit menerima pesangon dan jaminan BPJS jika menolak tanda tangan. Tak kunjung ditemui pihak manajemen, ratusan massa mendobrak pintu gerbang pabrik hingga terjadi kericuhan dengan petugas keamanan yang salah satunya diduga membawa senjata tajam. Adanya saudara kita buruh PT SGS sebanyak 116 pekerja di PHK sepihak. Kenapa kami menyebutnya sepihak? Karena mereka dari 116 hanya 2 yang tidak tanda tangan dan 114 terpaksa menandatangani perjanjian bersama yang isinya antara lain adalah perusahaan mem-PHK dengan memberikan kompensasi sebesar 27.500.000 bagi rata semua, jadi masing-masing dapat sekian. Jadi kita teman-teman habis selesai kerja, kita masuk ke dalam ruangan meeting dan disodorkan surat pemberitahuan, surat PB. Itu teman-teman diintimidasi atau dipaksa untuk menandatangani. Kalau tidak ditandatangani, teman-teman dipersulit untuk pesangon atau BPJS. Sebuah bangunan rumah di kawasan Bubutan, Kota Surabaya roboh pada bagian kamar lantai 2. 3 korban yang berada di dalam kamar sempat terjebak dan salah satu korban terjatuh hingga mengalami luka. Bangunan rumah di Jalan Dupak Timur, Gang 2, nomor 479, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya roboh. Kabar robohnya kamar lantai 2 dengan konstruksi dek cor ini diterima petugas damkar dan penyelamatan pada pukul 7:01 WIB. 1 menit kemudian, unit rescue berangkat ke lokasi dan tiba di tempat kejadian pukul 7:07 WIB. Saat kejadian, 3 korban berada di dalam kamar lantai 2. 1 korban atas nama Nanang Tunggal Winardi, 52 tahun, terjatuh saat bangunan roboh sehingga mengalami luka pada bagian tangan dan dahi. Korban selanjutnya dievakuasi oleh petugas damkar. Sementara itu, 2 korban lain, Safitri Widowati, 51 tahun, dan anaknya, Cedrika Nadja Safina, 10 tahun, sempat terjebak di lantai 2. Akhirnya juga berhasil dievakuasi petugas damkar. Safitri, pemilik rumah, mengaku dek lantai 2 ini diperkirakan rapuh akibat kurang kuatnya bangunan yang diduga dicor tak memakai besi, melainkan hanya kawat. Dari sini jatuhnya. Itu kan kamar, terus ada kayak terasan. Terasan itu kan dipakai untuk jemuran. Nah, pas suami saya mau turun, yang di mau antara tangga dengan itu kan ada pintu penghubung. Nah, belum nyampe ke pintu sih, itu sudah ambrol. Jadi suami saya juga ikut jatuh ke bawah. Itu lapuk atau bagaimana, Bu?
Ya kayaknya mungkin usia juga, kan kayu penahannya juga udah dimakan layak juga. Pernah bocor atau bagaimana Bu, kena hujan itu? Barusan sih kalau bocor itu baru barusan. Dulu pernah, tapi kan diganti atapnya itu sudah tidak bocor. Kayak bekasnya. Petugas damkar dan penyelamatan melakukan koordinasi dan proses evakuasi dengan peralatan rescue. Setelah proses evakuasi, korban selama lebih dari 1 jam, seluruh korban berhasil dievakuasi dengan selamat. Cilmi Arianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Belasan pemuda tak dikenal yang diduga anggota kelompok gangster mengamuk di sebuah warung nasi goreng di Gresik, Jawa Timur. Mereka merusak warung, menganiaya seorang warga, dan merampas sejumlah ponsel pengunjung warung. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik perusakan yang dilakukan sekelompok pemuda yang diduga anggota gangster yang mengendarai puluhan sepeda motor tiba-tiba berhenti di depan sebuah warung nasi goreng di Desa Ketanen, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tanpa alasan yang jelas, belasan pemuda ini turun dari sepeda motornya dan menyerang seorang warga yang berada di warung. Korban sempat diseret ke tepi jalan dan mengalami tindak kekerasan. Para pelaku juga merampas ponsel korban, pemilik warung, dan sejumlah pembeli sebelum akhirnya melarikan diri. Polisi melakukan pengembangan kasus dan pengejaran terhadap para pelaku. Barang bukti berupa hasil visum dan rekaman CCTV disita untuk keperluan proses hukum lebih lanjut. Korban ada 3. Yang pertama, korban pengeroyokan itu sendiri dengan diambil HP-nya. Yang selanjutnya, karena korban ini lagi membeli nasi goreng, penjual nasi goreng tersebut juga dirampas handphonenya oleh gerombolan pemuda yang membawa senjata ini. Selain penjual, bahkan pembeli nasi goreng selain korban juga dirampas handphonenya. Jadi total ada 3 handphone yang dirampas oleh gerombolan pemuda tersebut. Dari kasus pembunuhan satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur, penyelidikan awal dan otopsi luar, polisi sebut ketiga korban mengalami luka serupa, yaitu sayatan benda tajam. Luka tersebut menyebabkan ketiga korban mengalami pendarahan hingga kehilangan nyawa. Polisi menduga aksi pembunuhan dilakukan pada dini hari saat warga sekitar masih terlelap. Polisi juga menemukan sebilah senjata tajam di kamar mandi rumah korban. Polisi menegaskan setiap temuan dan keterangan saksi harus dicocokkan dengan hasil pemeriksaan forensik. Yang laki-laki itu ada luka sayatan di leher, itu cukup lebar. Kemudian untuk yang perempuan juga ada sayatan di leher, namun demikian di perempuan ini ada beberapa luka juga di tangan, di kedua tangan. Jadi semacam luka apa ya, luka nangkis atau apa itu. Kemudian untuk yang perempuan anaknya ada luka tusuk di leher. Luka tusuk, bukan sayatan? Bukan. Kalau dia anak luka tusuk. Semua mengarah ke leher ini? Semua ke leher. Semua mengarah ke leher. Untuk tusuk dan apakah sama dengan kedalaman yang di pisau itu punya? Nah, kalau untuk kedalaman ini kan nanti kita masih nunggu hasil dari dokter forensik ya yang kemarin melakukan otopsi. Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kewaspadaan kesehatan masyarakat terkait kasus superflu. Meski belum ada laporan kasus, Pemkot tetap melakukan langkah antisipasi terhadap isu superflu. Meski hingga saat ini belum ditemukan laporan khusus superflu di Kota Pahlawan, Pemkot Surabaya tetap melakukan upaya pencegahan, terutama bagi warga yang melakukan perjalanan dari luar daerah maupun luar negeri. Pemkot Surabaya telah menerapkan screening kesehatan bagi setiap orang dari luar negeri. Pemeriksaan meliputi pengecekan suhu tubuh dan kondisi kesehatan sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi penyakit menular. Untuk mobilitas dalam negeri, Pemkot menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kondisi kesehatan jika mengalami gejala demam, batuk, atau flu. Selain itu, Pemkot Surabaya menyiagakan seluruh puskesmas dan memperkuat koordinasi dengan rumah sakit. Setiap fasilitas kesehatan diminta segera melaporkan temuan pasien dengan gejala penyakit menular untuk penanganan lanjutan. Dalam Indonesia, biasanya berharapnya kalau ono sing wayah cepet rudu gak enak ta opo sedang lapor ae.
Awalnya nggak bisa menjaga juga. Antisipasinya dari Pemkot sendiri gimana? Jadi kita siapkan yang di puskesmas, kita juga koordinasi antar rumah sakit untuk menyampaikan jikalau dalam pemeriksaan itu ada hal yang seperti itu segera dilaporkan dan kita lakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemkot Surabaya juga menegaskan istilah superflu bukan merupakan istilah medis resmi. Istilah ini umum digunakan untuk menyebut gejala influenza atau ISPA yang dirasakan lebih berat atau menyebar cepat. Masyarakat diminta jaga pola hidup sehat dan tak mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya, serta selalu mengakses informasi kesehatan dari kanal resmi pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Pemkot Malang fungsikan parkir terpusat kawasan Kayu Tangan akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur menjatuhkan vonis 5 bulan 20 hari pada seorang kakek terdakwa kasus pencurian burung cendet di Taman Nasional Baluran. Karena terdakwa sudah menjalani masa tahanan lebih, kuasa hukumnya menilai dengan adanya putusan hakim, maka sang kakek akan segera dibebaskan. Kakek Masir 71 tahun tak kuasa menahan haru hingga sujud syukur usai pembacaan putusan atau vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur pada Rabu siang. Masir menjadi terdakwa kasus kepemilikan burung cendet di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Hakim menjatuhkan vonis penjara 5 bulan 20 hari. Hakim menilai terdakwa memiliki niat untuk mengambil burung tersebut di kawasan konservasi yang dilindungi secara ketat oleh negara. Meski divonis bersalah, terdakwa telah menjalani masa penahanan selama 5 bulan 17 hari. Artinya, Masir akan segera bebas. Namun hakim memutus menjadi 5 bulan 20 hari. Kalau dihitung dari masa penahanannya Pak Masir sampai hari ini itu tahanannya 5 bulan 17 hari. Kemungkinan akan keluar di hari Jumat seperti itu. Kalau dari hal-hal yang memberatkan ya memang dia bersalah ya Pak Masir ya. Hal-hal yang meringankannya yaitu karena dia terus terang di persidangan ya. Udah gitu juga bersikap sopan dan juga beliau yang sudah lanjut usia dan juga merupakan tulang punggung keluarga dan juga beliau tidak pernah dihukum sebelumnya. Seperti itu sih pertimbangannya. Seperti diketahui, kawasan konservasi memiliki perlindungan hukum yang tegas dan setiap pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Rendra Frandika, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur. Informasi lainnya, parkir terpusat milik Pemkot Malang di kawasan Heritage Kayu Tangan mulai difungsikan. Selama masa sosialisasi ini, Dinas Perhubungan menggratiskan kendaraan yang parkir di gedung parkir tersebut. Gedung parkir milik pemerintahan Kota Malang di kawasan Kayu Tangan Heritage yang telah selesai dibangun sejak Rabu pagi kemarin resmi difungsikan sebagai lahan parkir kendaraan bagi pengunjung kawasan Heritage Kayu Tangan. Di hari pertama pembangunan gedung parkir ini, Dinas Perhubungan masih melakukan tahap sosialisasi kepada pengunjung Kayu Tangan. Pengunjung yang parkir di gedung parkir ini selama seminggu ke depan tidak akan dipungut biaya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra menjelaskan, pada tahap awal ini pihaknya melakukan sosialisasi kepada pengunjung Kayu Tangan agar memarkir kendaraan mereka di gedung parkir terpusat. Gedung parkir Kayu Tangan mampu menampung 40 kendaraan roda 4 dan 800 kendaraan roda 2. Tahapannya sekarang adalah sosialisasi mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 13. Ini adalah sosialisasi diantaranya yang kami lakukan memberikan gratis selama seminggu untuk pengendara roda 4 dan roda 2. Dengan gedung parkir terpusat ini, kawasan koridor Kayu Tangan yang menjadi ikon wisata Kota Malang bisa bersih dari kendaraan yang parkir di tepi jalan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.
Saudara, Komisi D DPRD Kabupaten Madiun menyidak sejumlah sekolah yang mendapat program revitalisasi gedung. Sekitar 11 bangunan SMP yang mengalami kerusakan fisik direvitalisasi dengan anggaran 10 miliar rupiah yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2025. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Madiun, Jawa Timur mendatangi sejumlah sekolah menengah pertama atau SMP negeri penerima program revitalisasi gedung. Salah satunya adalah SMP Negeri 2 Nglames, Kecamatan Madiun. Sidak Komisi D DPRD Kabupaten Madiun untuk memastikan tidak adanya permasalahan pada proyek revitalisasi gedung. Meski pengerjaan selesai sesuai masa kontrak, beberapa catatan disampaikan ke pelaksana untuk diperbaiki. Di Kabupaten Madiun, setidaknya ada 11 sekolah menengah pertama yang direvitalisasi dengan total anggaran 10 miliar rupiah. Anggaran tersebut adalah bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK APBD tahun 2025. Kami selaku anggota DPRD, di mana salah satu tupoksinya adalah pengawasan. Setelah proyek-proyek ini selesai, kita lihat hasilnya. Pertama, apakah ada yang pekerjaannya lewat kontrak atau mungkin ada pekerjaan yang kurang. Secara umum sebenarnya tidak ada permasalahan yang besar. Termasuk yang kemarin kami lihat, termasuk di PU kemarin juga hampir tidak ada keterlambatan. Kabid Pengembangan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun mengatakan kategori sekolah yang mendapat program revitalisasi adalah sekolah yang memiliki kerusakan gedung mulai dari sedang hingga berat. Usai merevitalisasi sejumlah sekolah menengah pertama, data masuk saat ini ada 20 SMP negeri yang butuh perhatian atau perbaikan. Sedangkan di tingkat sekolah dasar masih ada sekitar 300 ruang sekolah butuh perbaikan. Sekolahnya berdasarkan data dari kami, tingkat kerusakannya yang minimal rusak sedang, ya, berat itu yang kita utamakan. Ini setelah ada revitalisasi beberapa sekolah ini, yang sekolah lain yang membutuhkan perhatian ada berapa persen? Ini sementara ya, menurut data dari kami sudah masuk itu ya sekitar ada 20 lembaga yang kemarin itu yang memang prioritas. Di tahun 2026 ini telah disiapkan anggaran revitalisasi gedung sekolah sebesar 3,5 miliar rupiah. Rencananya revitalisasi dilakukan di SMPN 1 Dagangan sebesar 900 juta rupiah. Sedangkan sisa anggaran untuk perbaikan diperuntukkan bagi SD dan PAUD prioritas. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Universitas 17 Agustus 1945 Untak Surabaya akan membuka pusat layanan difabel atau penyandang disabilitas di tahun ini. Program tersebut guna mendukung akses pendidikan maju bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Rektor Untak Surabaya bilang pembentukan pusat layanan mahasiswa difabel sebagai langkah strategis ini untuk mewujudkan lingkungan kampus yang ramah, setara, dan aksesibel bagi semua mahasiswa. Saat ini tercatat sekitar 100 mahasiswa difabel atau berkebutuhan khusus tengah menempuh pendidikan di Untak Surabaya. Keberadaan mereka menjadi pendorong utama bagi pihak kampus untuk terus berbenah dan menyiapkan sistem pendukung yang pro difabel. Selain menata sarana dan prasarana serta fasilitas umum kampus, Untak juga akan menggencarkan layanan perpustakaan online yang memudahkan akses literatur buku kepada mahasiswa difabel dalam berkuliah. Jadi nanti ada unit khusus di bawah rektor, yaitu namanya unit pelayanan disabilitas. Jadi kami di Untak Surabaya itu sampai dengan semester gasal 2025-2026 itu ada 100 mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Tugasnya untuk mengelola, ya, yang pertama adalah untuk merencanakan, mengelola layanan dari teman adik-adik disabilitas itu. Ya, jadi dia merencanakan, mengelola, kemudian mengembangkan potensi dari adik-adik disabilitas itu melalui unit itu.
Saudara, harga cabai rawit di tingkat petani di Kabupaten Kediri mengalami penurunan harga hingga sekarang menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Hal ini membuat petani resah dampak melimpahnya stok cabai di sejumlah pasar. Keresahan kini dialami petani cabai di Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri. Petani resah lantaran harga cabai turun menjadi Rp28.000 per kilogram. Sebelumnya petani bisa sedikit bernafas lega saat akhir tahun karena harga cabai sempat mahal. Harga cabai sempat diangkat Rp70.000 per kilogram, namun kini berangsur turun. Pedagang menduga penurunan harga cabai imbas melimpahnya stok barang yang ada di pasaran. Hal itu karena tidak adanya permintaan dari luar daerah. Untuk menekan kerugian, petani terpaksa tidak menggunakan jasa buruh petik. Petani hanya mampu memanen 5 kg cabai rawit tiap minggu. Petani berharap agar pemerintah tidak membatasi penjualan pupuk subsidi agar bisa menekan biaya operasional saat harga cabai turun seperti ini. Stoknya banyak, nggak bisa kirim. Nggak bisa, berarti stoknya menumpuk di pasar. Nah. Terus solusinya dari petani seperti apa sih Pak kalau harga murah kayak gini? Ya solusinya biasanya pokoknya harganya itu 20 ke atas itu ya masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Perawatan cabai itu obatnya mahal-mahal. Seperti pupuknya minta yang bagus. Berarti kalau di harga segitu nggak bisa untung Pak ya? Ya tipis lah. Lagi, insiden tendangan kungfu Liga 4 akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, salah satu pemain Kavi Jogja FC melakukan tendangan kungfu brutal hingga mengenai kepala pemain UAD FC saat menghadang bola di gelaran Liga 4 Piala Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi tidak sportif ini kini sedang diinvestigasi oleh Asprof PSSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Insiden tendangan kungfu kembali terjadi di gelaran Liga 4. Kali ini, salah satu pemain Kavi Jogja FC melakukan tendangan kungfu brutal hingga mengenai kepala pemain UAD FC saat pertandingan Liga 4 Piala Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di lapangan Situmulyo, Piungan, Bantul, Selasa kemarin. Ironisnya, meski pelanggaran keras, wasit justru hanya mengganjar pemain tersebut dengan kartu kuning. Manajer UAD FC, Ahid Mudayana menyesalkan kejadian yang dialami salah satu pemainnya. Manajemen UAD FC masih menunggu sikap dari Komdis dan Asprof PSSI DIY terkait keputusan dari aksi tidak sportif ini. Menunggu tindak lanjut dari Asprof PSSI DIY bagaimana untuk menyikapi kejadian tersebut. Karena kan kejadian itu kan berada di dalam lapangan ya, sehingga kami pun juga bagaimana menunggu kebijakan berikutnya terkait dengan insiden tersebut. Seperti itu sih sebenarnya. Asprof PSSI DIY langsung melakukan investigasi dan evaluasi. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan komite disiplin yang dapat memberikan keputusan dari kasus ini. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan komite wasit terkait pengambilan keputusan dari wasit terhadap aksi tidak sportif ini. Sudah melakukan beberapa investigasi, antisipasi, dan juga evaluasi berkaitan dengan hal ini. Sudah selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan dari komite disiplin untuk bisa nantinya memberikan keputusan, di mana keputusan tersebut nantinya rencana akan kita sampaikan hari ini, dan sekarang masih dalam proses penggodokan dari rekan-rekan komite disiplin. Sudah menyerahkan sepenuhnya kepada komite wasit berkaitan dengan kronologi kejadian, laporan pertandingan, dan juga laporan dari panitia lokal yang ada di lapangan Situmulyo tersebut, sehingga nantinya ini bisa menjadi bahan pertimbangan dari komite wasit berkaitan dengan
keputusan yang diambil dari rekan-rekan korban. Diharapkan putusan dari Asprov PSSI DIY terkait kasus ini nantinya bisa memberi efek jera bagi pelaku. Sehingga para pemain bisa menjunjung tinggi sportivitas dan saling menjaga keselamatan antar pemain. Ahmadi, Kompas TV, Yogyakarta. Pengurus Besar Persatuan Tarung Campuran Indonesia PB Pertacami siapkan atletnya untuk lolos ke Asian Games 2026. Salah satunya dengan mengirimkan 11 atlet ke AMA Championship 2026 di Tiongkok. Third AMA Championship 2026 dimanfaatkan PB Pertacami untuk mematangkan atletnya menuju Asian Games 2026 Nagoya. Masuknya MMA ke Asian Games dianggap Ketua Umum PB Pertacami Tommy Paulus Hermawan tak sekedar debut cabang olahraga, melainkan bukti perkembangan olahraga tarung campuran ini semakin kompetitif. 11 atlet yang bertanding di Luchou, Tiongkok 9-11 Januari ini sekaligus sebagai ajang kualifikasi menuju Pesta Olahraga Asia September mendatang. Akan ada 5 atlet di kategori tradisional MMA dan 6 atlet di kategori modern MMA. Karena saya percaya kepada atlet kita, upaya mereka dari training camp hari ke hari ya, semua hanya kita yang nanti akan membuktikan di lapangan sendiri. Saya percaya sama pelatih saya percaya dengan diri saya sudah persiapan dalam 1 tahun di training camp sama Pertacami, saya percaya. Tak hanya mengirimkan atletnya, Indonesia juga mengirim salah satu pelatih pelatnas Agung Maulana sebagai wasit di Tiongkok nanti. Tim Liputan Kompas TV. Turnamen golf paling bergengsi di sektor putri bertajuk Indonesia Women's Open 2026 akan bergulir 30 Januari. 120 pegolf putri profesional dari 12 negara kawasan Asia Pasifik akan turun di ajang Indonesia Women's Open 2026 30 Januari hingga 1 Februari 2026 di Damai Indah Golf PSD Course. Alami peningkatan 2 kali lipat dari seri perdana tahun lalu, turnamen ini memperebutkan total hadiah $600.000 Amerika Serikat atau setara 10 miliar rupiah. Sebanyak 50 pegolf profesional putri top Korea akan memberikan persaingan sengit di event ini. Sebagai tuan rumah PGI memberikan kesempatan 30 pegolf Indonesia bersaing merebut trofi IWO edisi kedua. Salah satunya perebut medali perunggu kategori beregu di SEA Games 2025 Bianca Naomi Laksono. Aku bisa belajar banyak banget dari profesional gimana sih mereka pre-rutinnya, gimana mereka nge-handle masalah di lapangan. Aku karena ini emang levelnya beda banget, mungkin targetnya di set agak ini aja, bisa perform sesuai target aku sendiri dan juga hopefully bisa meet. Bangunan roboh penghuni sempat terjebak. Usai jeda informasinya, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, sebuah bangunan rumah di kawasan Bubutan, Kota Surabaya, roboh pada bagian kamar lantai 2. 3 korban yang berada di dalam kamar sempat terjebak dan salah satu korban terjatuh hingga mengalami luka. Bangunan rumah di Jalan Dupak Timur, Gang 2, nomor 479, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, roboh. Kabar robohnya kamar lantai 2 dengan konstruksi dek cor ini diterima petugas damkar dan penyelamatan pada pukul 7:01 WIB. 1 menit kemudian, unit rescue berangkat ke lokasi dan tiba di tempat kejadian pukul 7:07 WIB. Saat kejadian, 3 korban berada di dalam kamar lantai 2. 1 korban atas nama Nanang Tunggal Winardi, 52 tahun, terjatuh saat bangunan roboh sehingga mengalami luka pada bagian tangan dan dahi. Korban selanjutnya dievakuasi oleh petugas damkar. Sementara itu, 2 korban lain, Safitri Widowati, 51 tahun, dan anaknya, Cedrika Nadja Safina, 10 tahun, sempat terjebak di lantai 2.
Akhirnya juga berhasil dievakuasi petugas damkar. Safitri, pemilik rumah, mengaku dek lantai 2 ini diperkirakan rapuh akibat kurang kuatnya bangunan yang diduga dicor tak memakai besi, melainkan hanya kawat. Dari sini jatuhnya. Itu kan kamar, terus ada kayak terasan. Terasan itu kan dipakai untuk jemuran. Nah, pas suami saya mau turun, yang di mau antara tangga dengan itu kan ada pintu penghubung. Nah, mau belum nyampe ke pintu sih, itu sudah ambrol. Jadi suami saya juga ikut jatuh ke bawah. Itu lapuk atau bagaimana, Bu? Ya kayaknya mungkin usia juga, kan kayu penahannya juga udah dimakan layak juga. Pernah bocor atau bagaimana, Bu, kena hujan itu? Barusan sih kalau bocor itu baru barusan. Dulu pernah, tapi kan diganti atapnya itu sudah tidak bocor. Kayak bekasnya. Petugas damkar dan penyelamatan melakukan koordinasi dan proses evakuasi dengan peralatan rescue. Setelah proses evakuasi, korban selama lebih dari 1 jam, seluruh korban berhasil dievakuasi dengan selamat. Cilmi Arianto Fani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, parkir terpusat milik Pemkot Malang di kawasan Heritage Kayu Tangan mulai difungsikan. Selama masa sosialisasi ini, Dinas Perhubungan menggratiskan kendaraan yang parkir di gedung parkir tersebut. Gedung parkir milik pemerintahan Kota Malang di kawasan Kayu Tangan Heritage yang telah selesai dibangun sejak Rabu pagi kemarin resmi difungsikan sebagai lahan parkir kendaraan bagi pengunjung kawasan Heritage Kayu Tangan. Di hari pertama pembangunan gedung parkir ini, Dinas Perhubungan masih melakukan tahap sosialisasi kepada pengunjung Kayu Tangan. Pengunjung yang parkir di gedung parkir ini selama seminggu ke depan tidak akan dipungut biaya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, menjelaskan, pada tahap awal ini pihaknya melakukan sosialisasi kepada pengunjung Kayu Tangan agar memarkir kendaraan mereka di gedung parkir terpusat. Gedung parkir Kayu Tangan mampu menampung 40 kendaraan roda 4 dan 800 kendaraan roda 2. Tahapannya sekarang adalah sosialisasi mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 13. Ini adalah sosialisasi diantaranya yang kami lakukan memberikan gratis selama seminggu untuk pengendara roda 4 dan roda 2. Dengan gedung parkir terpusat ini, kawasan koridor Kayu Tangan yang menjadi ikon wisata Kota Malang bisa bersih dari kendaraan yang parkir di tepi jalan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kewaspadaan kesehatan masyarakat terkait kasus superflu. Meski belum ada laporan kasus, Pemkot tetap melakukan langkah antisipasi terhadap isu superflu. Meski hingga saat ini belum ditemukan laporan khusus superflu di Kota Pahlawan, Pemkot Surabaya tetap melakukan upaya pencegahan, terutama bagi warga yang melakukan perjalanan dari luar daerah maupun luar negeri. Pemkot Surabaya telah menerapkan screening kesehatan bagi setiap orang dari luar negeri. Pemeriksaan meliputi pengecekan suhu tubuh dan kondisi kesehatan sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi penyakit menular. Untuk mobilitas dalam negeri, Pemkot menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kondisi kesehatan jika mengalami gejala demam, batuk, atau flu. Selain itu, Pemkot Surabaya menyiagakan seluruh puskesmas dan memperkuat koordinasi dengan rumah sakit. Setiap fasilitas kesehatan diminta segera melaporkan temuan pasien dengan gejala penyakit menular untuk penanganan lanjutan. Dalam Indonesia, biasanya berharapnya kalau ono sing wayah cepet awak kudu gak enak ta opo sedang lapor ae. Awak gak iso ini kan, gak iso menjaga juga. Antisipasinya dari Pemkot sendiri gimana? Jadi kita siapkan yang di puskesmas, kita juga koordinasi antar rumah sakit untuk menyampaikan jika loh dalam pemeriksaan itu ada hal yang seperti itu segera dilaporkan dan kita lakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemkot Surabaya juga menegaskan istilah superflu bukan merupakan istilah medis resmi. Istilah ini umum digunakan untuk menyebut gejala influenza atau ISPA yang dirasakan lebih berat atau menyebar cepat. Masyarakat diminta jaga pola hidup sehat dan tak mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya, serta selalu mengakses informasi kesehatan dari kanal resmi pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.
Salah satu pemain KV Jogja FC melakukan tendangan kungfu brutal hingga mengenai kepala pemain UAD FC saat menghadang bola di gelaran Liga 4 Piala Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi tidak sportif ini kini sedang diinvestigasi oleh Asprof PSSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Insiden tendangan kungfu kembali terjadi di gelaran Liga 4. Kali ini, salah satu pemain KV Jogja FC melakukan tendangan kungfu brutal hingga mengenai kepala pemain UAD FC saat pertandingan Liga 4 Piala Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di lapangan Situmulyo, Piungan, Bantul, Selasa kemarin. Ironisnya, meski pelanggaran keras, wasit justru hanya mengganjar pemain tersebut dengan kartu kuning. Manajer UAD FC, Ahid Mudayana menyesalkan kejadian yang dialami salah satu pemainnya. Manajemen UAD FC masih menunggu sikap dari Komdis dan Asprof PSSI DIY terkait keputusan dari aksi tidak sportif ini. Menunggu tindak lanjut dari Asprof PSSI DIY bagaimana untuk menyikapi kejadian tersebut. Karena kan kejadian itu kan berada di dalam lapangan ya, sehingga kami pun juga bagaimana menunggu kebijakan berikutnya terkait dengan insiden tersebut. Seperti itu sih sebenarnya. Asprof PSSI DIY langsung melakukan investigasi dan evaluasi. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan komite disiplin yang dapat memberikan keputusan dari kasus ini. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan komite wasit terkait pengambilan keputusan dari wasit terhadap aksi tidak sportif ini. Sudah melakukan beberapa investigasi, antisipasi, dan juga evaluasi berkaitan dengan hal ini. Sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan dari komite disiplin untuk bisa nantinya memberikan keputusan, di mana keputusan tersebut nantinya rencana akan kita sampaikan hari ini, dan sekarang masih dalam proses penggodokan dari rekan-rekan komite disiplin. Juga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada komite wasit berkaitan dengan kronologi kejadian, laporan pertandingan, dan juga laporan dari panitia lokal yang ada di lapangan Situmulyo tersebut, sehingga nantinya ini bisa menjadi bahan pertimbangan dari komite wasit berkaitan dengan keputusan yang diambil dari rekan-rekan pertandingan. Diharapkan putusan dari Asprof PSSI DIY terkait kasus ini nantinya bisa memberi efek jera bagi pelaku, sehingga para pemain bisa menjunjung tinggi sportivitas dan saling menjaga keselamatan antar pemain. Ahmadi, Kompas TV, Yogyakarta. Siswa jual pisang goreng bantu ekonomi keluarga akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, seorang pelajar di Jombang, Jawa Timur sukses membantu perekonomian keluarganya dengan memproduksi pisang goreng kekinian. Berawal dari ide memanfaatkan banyaknya pisang yang ada di kebun belakang rumahnya. Saat ini omset hariannya lebih dari 1 juta rupiah. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Diana Putrisari, siswa kelas 10 SMA di Jombang, Jawa Timur, menjual pisang goreng kekinian di lapak kuliner di kawasan Stadion, Jombang. Pisang goreng dengan topping coklat keju, tiramisu, dan gula aren ini sukses mengundang para pembelinya datang kembali. Berawal dari idenya memaksimalkan potensi buah pisang yang banyak tumbuh di kebun belakang rumahnya, Putri melakukan percobaan membuat pisang goreng. Produknya itu kemudian diapresiasi teman-teman sekolah dan tetangganya. Berbekal tekad ingin membantu perekonomian ibunya, Putri kemudian mengajak teman sekolah dan tetangganya berjualan pisang goreng kekinian usai pulang sekolah. Dengan nama pisang goreng nasional, Putri mampu menjual 100 hingga 150 porsi pisang goreng. Di belakang rumah banyak pisang gitu ya, ingin memanfaatkan menjadikan makanan atau yang bisa menghasilkan cuan gitu. Ya lagi sekolah kan, pulang sekolah kan ada waktu luang, daripada nggak ngapa-ngapain ya mending buka
ribuan. Kalau penjualannya biasanya itu rata-rata 150 porsi. Rasa yang nikmat membuat pembeli berulang kali mencicipi pisang goreng buatan Diana. Beli pisang goreng nasional. Kenapa beli di sini, Pak? Rasanya mantap, untuk camilan mantap, untuk oleh-oleh juga mantap. Mantapnya itu gimana? Rasanya nikmat, maknyus. Mantap. Wadahnya tradisional dan bagus. Menyehatkan. Langganan berarti, Pak? Langganan. Tak hanya warga lokal Jombang, pemesan juga datang dari Mojokerto, Nganjuk, dan Kabupaten Kediri. Nah, bagi yang ingin mencicipi pisang goreng nasional, Diana menjual antara 15 hingga 20 ribu rupiah. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV, Jombang, Jawa Timur.